Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini kita akan masuk ke kompetensi ataupun TKP ya. Tes karakteristik pribadi. Nah, di tes karakteristik pribadi, teman-teman itu diminta untuk memilih jawaban-jawaban yang memiliki nilai yang tinggi ya. Dan di TKP ini tidak ada jawaban yang salah sebenarnya karena semuanya benar. Jadi kuncinya Anda harus memilih jawaban, tidak boleh meninggalkan jawaban itu kosong. Itu ya. Nah, itu yang perlu teman-teman pahami. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana sudah jelas terdengar dan terlihat? Kalau sudah, bilang sudah, ketik sudah. Baik, kita mulai nomor satu. Nah, ini kan panjang banget. Namanya juga soal HOTS ya. Sudah panjang banget. Dan di sini yang pertama silakan teman-teman jawabannya apa. Karena soal sudah saya berikan 1 jam yang lalu ya. 1 jam yang lalu saya berikan. Silakan teman-teman jawaban nomor satu apa. Dan yang harus dipikirkan kemarin saya sudah memberikan clue bagaimana menjawab. Ya, bagaimana menjawab soal-soal seperti ini. Yang pertama, Anda berdiri di luar, ini Anda ya, ini Anda lah ya, Anda berdiri di luar. Nah, Anda melihat di sini ada satu, dua, atau A, B, C ya, sampai dengan E, ini ada orang, karakteristik orang. Jika Anda menjadi bos, jika Anda menjadi bos, Anda itu bos ya, bos itu bisa pemimpin, bisa pemilik perusahaan. Jika situasinya seperti ini, maka siapa yang akan Anda pilih? Si ini, si B, si C, si D, si E. Nah, sini. Jadi siapa yang akan Anda pilih kalau Anda menjadi seorang bos? Dengan kasusnya adalah Anda seorang pemimpin di buah divisi nasi Anda. Suatu hari staf Anda tidak masuk beberapa hari karena mengikuti upacara adat duka cita setelah orang tuanya meninggal. Namun seorang staf lain menyampaikan keberatan. Dan selain staf yang lain pun protes karena terlalu lama meninggalkan kantor. Berarti apa yang harus Anda lakukan? Ini terkait dengan bagaimana bisa masuknya ke anti radikalisme, bisa bisa masuknya ke mana menghargai orang lain juga bisa. Nah, ini apa yang harus Anda lakukan? Ini Anda seorang pemimpin, ya. Kalau menghadapi seperti ini gimana? Ini lebih cenderung ke radikalisme ini. Yuk, jawabannya. Jadi jawabannya yang betul adalah bagaimana kita harus bisa menghargai budaya lain. Jawabnya yang inilah ya. Nah, itu. Saya menasih staf lain untuk mengerti adat kebudayaan yang lain dan memintanya memahami bahwa yang bersama sedang kondisi berduka. Juga menanamkan perlunya nilai dan semangat persaudaraan dalam kerja. Itu jawabannya. Jadi kalau kita lihat di sini, coba perhatikan. Ini karena clue-nya Anda tidak boleh menghafalkan soal, tetapi Anda harus paham clue-nya. Clue-nya gimana? Pilih jawaban yang terbaik. Coba, saya akan menghubungi staf saya dan menjelaskan kondisi pekerjaan selama ditinggal agar segera. Ini kan tidak menghargai, lawang orang sedang berduka ya. Saya akan menghubungi staf saya mengenai kondisinya dan meminta, sama juga nomor pertama. Saya berusaha memahami kondisi staf di kantor yang bekerja menggantikannya, juga akan menjelaskan mengenai keragaman, pentingnya toleransi semangat persaudaraan di luar kerja. Saya akan menjelaskan ke staf lain untuk yang merasa keberatan pentingnya melestarikan adat. Jadi, kenapa tidak C? Jadi, kalau ini berusaha ini ya, kalau ini saya berusaha memahami kondisi staf. Jadi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau
Saya akan menasehati staf lain, artinya mengajak orang lain. Ya, ini berarti dia eh, mengajak orang lain. Berarti lebih penting. Lebih bagus ya, nomor D. Nomor D. Nomor D. Sekarang nomor 2. Waduh, panjang bener ya. Silakan nomor 2. Saya kurangi sedikit kecilin. Ah, nomor 2 kelihatan. Silakan nomor 2. Nomor 2, silakan teman-teman. Silakan nomor 2. Nomor 2, meskipun banyak memberikan manfaat, namun tidak bisa dipungkiri bahwa kemudahan akses, berarti informasi ya, memberikan dampak negatif yang cukup besar. Salah satu contoh dampak buruknya adalah terjadi degradasi moral generasi muda yang diharapkan sebagai penerus bangsa. Tidak jarang kita dipertontonkan sikap perilaku generasi muda yang tidak sesuai dengan norma dan nilai luhur bangsa. Hal ini juga tidak terlepas dari mudahnya akses internet, telepon seluler, anak-anak bebas mencari informasi yang mereka inginkan melalui gadget yang mereka inginkan. Terkadang halaman situs juga dituju di sisi gambar atau link yang mengarah ke pornografi. Bila Anda menjadi orang tua yang memiliki anak, solusi yang dapat Anda lakukan adalah, yuk, yang jawabannya yang mana? Yuk, ayo. Jadi kalau misalnya ini panjang banget, bagaimana caranya Anda bisa memotong ini? Ini tidak usah dibaca. Anda tinggal pilih yang terbaik dari 5 ini terbaik dipilih yang mana. Itu salah satu caranya juga ya. Triknya supaya kenapa ikut-ikutan? Salah satu trik untuk menjawab dengan cepat supaya Anda tidak bolak-balik mengisi soal ya atau membaca soal. Oke ya. Berarti jawabannya adalah A ya. Kemudian nomor 3, silakan nomor 3. Pada hari pertama, dia bekerja sebagai seorang staf pada bagian pelayanan publik. Seorang ibu mengomeli dia karena dia melihat kurang cekatan dibandingkan staf lain, sehingga pelayanan pun menjadi terlalu lama dan setiap menyita layanan harus menunggu. Setiap memintanya layanan harus menunggu. Bila Anda menjadi Dian, hal apa yang Anda lakukan? Ya, membandingkan berarti ya. Apa yang harus Anda lakukan? Nomor 3, ayo. Lalu kemarin saya bilang kalau ada Anda masih dikomplain, maka Anda harus selalu minta maaf duluan. Minta maaf dan berusaha mempercepat pelayanan di bagian. Nah, ini ya. Anggap keluhan hal biasa. Ah, ini kurang bagus ya kalau seperti itu. Oke, jadi jawabannya C. Nomor 4, Anda seorang abdi negara di bidang keamanan negara. Anda ditugaskan menjadi pemimpin tim pengamanan sebuah aksi demonstrasi para mahasiswa dan berbagai aliansi masyarakat sipil yang mendatangi gedung DPR. Pada tuntutannya, mereka meminta pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak. Menurut Anda, pemerintah telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi dengan menaikkan BBM, tidak memihak kepada rakyat. Pada aksi unjuk rasa tersebut terdapat spanduk bertuliskan turunkan harga BBM.
Dan ada pula yang berotasi menggunakan penggerak suara, namun dikarenakan lama tidak ada reaksi dari anggota DPR, masa mulai bertindak anarkis yang menimbulkan kegaduhan antara pendemo dengan aparat keamanan. Tindakan yang akan Anda ambil sebagai pemimpin pengamanan adalah Pak. Ayo, kira-kira yang mana? Berarti biasa ya, bentuk masa mulai anarkis menimbulkan keduhan antar pendemo dengan aparat keamanan. Berarti Anda harus ngambil dia yang persuasif dulu ya. Tidak menerima kecewaan bagi pendemo, maka saya mencoba melakukan dialog terbuka dengan seluruh peserta aksi. Bisa nggak? Sebagai bentuk menghargai hak asasi, saya akan memanggil. Nah, ini yang dilakukan. Ini lebih ini ya. Dialog dulu dengan korlap-korlapnya. Jangan sampai nanti anarkis dan lain sebagainya ya. Receh lagi. Kemudian nomor 5 silakan. Ayo silakan nomor 5. Nomor 5. Masalahnya panjang-panjang ya. Kalau panjang-panjang nggak usah dibaca itunya pernyataannya. Anda pilih yang terbaik aja. Nah, ini sedang mengikuti seleksi CPNS 2021, 2021, 2024 ya. Tentu sebelum mengikuti seleksi ini Anda sudah mempersiapkan diri agar bisa melewati semua tahapannya. Bila Anda lulus diterima sebagai ASN, pada bagian pelayanan publik, sebagai seorang abdi negara, Anda akan, yuk, pelayanan publik nih, berarti fokusnya adalah melayani. Ini nomor berapa Bu, Bu Miftah? Nomor satu. Saya akan mengambil posisi secara langsung berperan melayani publik karena saya memiliki jiwa melayani. Saya akan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan pelayanan sehingga saya dapat melayani tugas. Saya sebagai profesional, saya memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan tuntunan pekerjaan saya secara profesional. Saya akan melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku untuk melayani keperluan masyarakat. Saya akan menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat agar berjalan sesuai dengan prosedur dan aturan. Ya, ini jawabannya ada lebih C atau D. Ayo, C atau D. Jawabannya nomor 5 C atau D. Yo, dicek, dicek, dicek. C atau D. C atau D. Ayo, ayo. Saya memberikan melaksanakan aturan prosedur pelayanan publik. Ya, bisa. Saya akan memberikan layanan sesuai dengan ketentuan pekerjaan saya secara profesional. Bedanya apa bedanya ya? Saya akan melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku untuk melayani keperluan masyarakat. Itu, saya akan memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan tuntunan pekerjaan saya secara profesional. Tuntunan pekerjaan ya sama-sama saja. Bedanya apa ya? Ayo, ada yang bisa menjelaskan C dan D?
Tentu Anda harus melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ya, tuntutan pekerjaan belum tentu itu adalah aturan. Ya, kita harus sesuai dengan aturan dan prosedur. Kemudian, kenapa? Karena kalau aturan dan prosedur bukan tuntutan, tuntutan itu bisa cepat, bisa lambat, kan gitu. Tapi kalau aturan, aturan itu sudah ketentuan yang standar SOP-nya. Jadi di sana penekanannya. Nomor 6 silakan nomor 6. Silakan teman-teman nomor 6. Hari Senin pekan depan, hari pertama Anda tugasnya mengunjungi suatu desa adat. Tugas tersebut merupakan tugas dari kantor Anda untuk program sosialisasi kebijakan baru pemerintah. Di desa tersebut, Anda dijamu dengan sajian makanan yang dalam agama Anda dilarang mengkonsumsi makanan tersebut. Sikap Anda adalah makan sedikit. Nah, ini yang ini ya. Berarti yang ini D ya jawabannya. Panjang ini beritanya. Beritanya. Kemudian nomor 7, silakan. Anda tinggal di sekomplek perumahan biasanya berangkat pagi menggunakan kendaraan umum. Suatu hari ketika berjalan menuju halte, Anda melewati kelompok ibu-ibu yang sedang berbelanja sayur. Sebagian dari ibu tersebut ada yang mengenal Anda. Sikap Anda adalah berarti mana yang ini? Jadi ini ya. Berjalan lebih lambat sambil menyapa ibu-ibu yang sedang belanja dan akan menjawab bila ada ibu-ibu mengajak ngobrol atau menanya sesuatu kepada saya. Wah ini terlambat ini ya. Tapi ya memang harus menghargai orang-orang ya. Potong. Kemudian nomor 8, Anda adalah, duh, Anda adalah seorang mahasiswa sarjana prodi sosiologi dan mendapat tugas untuk meneliti kehidupan masyarakat suatu suku pada sebuah daerah yang memiliki budaya berbeda dengan budaya Anda. Selain itu sangat berbeda dari kebiasaan orang pada umumnya, penelitian tersebut mengharuskan Anda tinggal di sana lebih kurang 2 bulan. Selama proses penelitian, Anda diwajibkan turut mengikuti acara cara hidup suku tersebut, seperti mengenai pakaian hitam, makanan-makanan olahan masyarakat setempat, dan berbagai aturan lainnya. Sikap Anda dalam menghadapi kondisi di mana masyarakat yang berbeda budaya adalah menempatkan diri, hidup masyarakat bertinggal, saya berusaha menghormati aturan karena tiap suku berbeda. Saya akan konsisten, penelitian, keyakinan sehingga saya mengabaikan, oh salah, bentuk toleransi, maka saya berusaha menempatkan diri sebaik melakukan aturan wujud toleransi meskipun bertentangan, oh ini menurut aturan tradisi oleh orang setempat sehingga saya tidak akan mematuhi aturan tersebut karena aturan suku wajib oleh setiap orang setempat. Saya akan menjalankan namun akan memberikan saran, masukan. Ini berarti ah ini ya, ini menghargai saja, menghormati kan, menghormati belum tentu mengikuti kan. Jadi nomor 8A. Nomor 9, Anda adalah seorang yang berprofesi sebagai konsultan di bidang pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Ada seorang pimpinan perusahaan datang konsultasi kepada Anda yang menyampaikan bahwa kinerja stafnya tidak optimal karena tidak mengetahui potensi diri masing-masing. Sebagai seorang ahli di bidang tersebut, sa- saran yang akan
Anda terima diberikan kepada pemimpin perusahaan tersebut adalah, ayo nomor 9. Kira-kira nomor 9 yang mana? Saya menyarankan pimpinan pusat memberikan kelemahan ini belum, menyarankan pimpinan tersebut agar memecat, kok apalagi tidak, menyarankan kepada pimpinan memberi kesempatan untuk melakukan berkegiatan agar dapat meningkatkan kinerjanya, menyarankan pimpinan perusahaan memberikan arahan pada staf tentang pekerjaan yang sedang dilakukan agar hasilnya memenuhi target, menyarankan pada pimpinan perusahaan agar pada staf merenung. Ah, ini pilihannya D dan C. Ayo pilih yang mana D dan C. Yo, ini pelatihan sumber pengembangan ya. Kalau pengembangan berarti karena tidak tahu potensi-potensinya, berarti kita harus melakukan memberikan kesempatan kegiatannya itu lebih cenderung. Jadi lebih mengembangkan ya, bukan hanya Anda mencekoki tapi memberikan orang untuk berkembang. Nomor 10, pada era milenium ketiga ini, dunia perubahan dunia dan peradaban berganti cepat. Perubahan tersebut dapat dengan cepat merambat pada kehidupan sehari-hari dan memiliki dampak baik yang positif maupun negatif. Sikap Anda ketika hidup di era modern sekarang adalah, yo, apa nomor 10? Berarti nomor 10 jawabannya adalah ini. 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? Kita lambat ya. Biasanya 25 menit kita lambat ya. 25 menit kita eh, sedikit, dapat sedikit. Oke, dapat berapa dari 1 sampai 10? Benar berapa? 7. Wah, mantap 7. Baik, nomor 11. Ketika ada seorang rekan kerja Anda yang bertugas di lembaga pelayanan ke masyarakat yang pingsan karena kelelahan karena melihat masyarakat dalam datang cukup banyak. Anda yang sedang bekerja diminta oleh atasan menggantikan pelayanannya. Permintaan tersebut karena menurutnya tugas Anda kerjakan tenggang waktu yang masih lama. Reaksi Anda, pelayanan ya. Ayo, yang mana? Berarti Anda, berarti Anda harus mengutamakan pelayanan. Pelayanan publik ya. Ini A jawabannya. Kemudian nomor 12, Anda seorang kepala bagian suatu instansi pemerintah daerah. Anda dikenal patuh dan loyal pada atasan ketika suatu hari atasan Anda pergi keluar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Anda diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal tersebut tekanan atas ditekan oleh atasan karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering lambat datang dan pulang sebelum waktu kerja habis. Atasan juga berperan agar tidak memberitahu kepada siapapun karena ia pergi karena tugas yang diemban cukup rahasia. Anda menyatakan kesanggupan untuk mengawasi karyawan dan mengenal rahasia tersebut. Keesokan harinya Anda datang tamu pejabat penting dari provinsi yang punya urusan penting terkait dengan tugas pemerintahan yang harus selesai hari ini juga. Ia memaksa Anda untuk memberitahu kemana atasan Anda pergi karena sejak kemarin atasan Anda tidak bisa dihubungi. Tindakan yang Anda ambil untuk menghadapi tamu tersebut adalah tamu provinsi ya. Anda di daerah.
Yuk, kira-kira yang mana? Ketika pejabat provinsi, saya beritahu kemana atasan. Saya sampaikan kepada tamu dari provinsi tersebut bahwa saya tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan kepada atasan. Saya pergi. Saya segera menghubungi atasan mengenai hal, tetapi membantu atasan pergi ya, tetap tersebut. Tetapi tetap memberitahu kemana atasan pergi kepada tamu tersebut. Saya akan mengatakan tidak tahu kemana atasan pergi demi menjaga rahasia. Saya tidak, saya tetap tidak mengatakan atasan saya pergi kemana karena sudah menjadi janji dan komitmen untuk menjaga rahasia percayaan. Kira-kira nomor 12 yang mana? Kayaknya di sini tidak ya, ada kata tidaknya di sini ya. Tidak, kayaknya ada ya tidaknya nomor C itu ya. Lewat mungkin. Saya sampaikan pada tamu prinsip bahwa tidak mewenang memberi informasi kemana atasan saya. Kayaknya kalau ada di sini ada tidak, ini benar. Kalau ada tidak ya, tetapi tetap kalau misalnya ada tetapi tetap ya, tetapi tetap tidak memberitahu. Harusnya gitu ya. Tapi karena tidak ada, jadi kita yang mana? Saya tetap tidak mengatakan dia kira-kira yang mana. Saya memberitahu kemana atasan pergi melihat ah, kira-kira kalau karena Anda juga integritas, maka Anda akan ngobrol ini karena terkait dengan integritasnya. Tapi kalau di sini ada tidak, berarti Anda yang benar yang ini. Tapi karena tidak ada, kita pilih yang ini. Terpaksa. Nomor 13. Anda bekerja di perusahaan kosmetik, ditugaskan sebagai pengaduan melayanan suatu hari ibu merupakan customer dengan kondisi kulitnya mengalami iritasi berat setelah memakai produk kosmetik perusahaan Anda dan menuntut kerugian atas kerusakan dan iritasi yang terjadi pada kulit wajah. Respon Anda atas keluhan dan permintaan konsumen tersebut adalah menyewa layar yang pertama. Saya akan memberi penjelasan bahwa produk perusahaan saya tidak pernah ada kendala sebelumnya sehingga dapat dipastikan iritasi pelanggan bukan sebagian produk tersebut. Saya akan berusaha memastikan dan menyelidiki apakah tersebut produk atau bukan. Saya menyampaikan pada atas agar mendapat arahan. Nah, jawabannya ini ya. Nah, ini. Nomor berapa ini? 13 ini jawabannya. Nomor 14. Anda adalah pimpinan bagian pengembangan sistem bisnis perusahaan yang tidak paham teknologi, namun dituntut kemajuan IT. Mengharuskan Anda untuk membuat sistem baru pada perusahaan untuk memudahkan aktivitas bisnis perusahaan. Tindakan yang Anda akan ambil sebagai pimpinan bagian pengembangan sistem perusahaan adalah ya, jadi yang benar. Nah, jadi jauh lebih nyaman yang ini ya. Saya akan ikut mengembangkan teknologi bersama tim IT perusahaan dan ikut membantu menggerakkan anggota lain dalam mengembangkannya. Konten tersebut diminta ahli mengajarinya dalam sistem. Saya akan menerima teknologi. Ah, ya menggerakkan lebih banyak menggerakkan.
Oke, nomor 15. Anda tunjuk sebagai ketua tim sebuah proyek di tengah perjalanan proyek, salah satu anggota Anda melakukan kesalahan fatal dalam tugasnya. Kesalahan tersebut terjadi kurang pemahaman terkait teknologi informasi. Hal yang akan Anda lakukan sebagai ketua tim adalah kira-kira gimana? Ini ketua tim ya, patah ya. Kurangnya pemahaman, kurangnya pemahaman. Berarti antara A dan E. Ayo pilih mana? A dan E. Pilih mana teman-teman? A dan E pilih mana? A dan E pilih mana? Silakan. Yang lainnya, jawabannya apa yang lainnya? Yang lainnya kira-kira A atau E. Mengundang ahli mendapatkan berikan pengetahuan pada tim tentang penggunaan. Ya, benar. Ini kan project ya, terkait dengan. Kemudian nomor 16 di perusahaan tempat Anda bekerja, Anda ditempatkan bagian pelatihan dan pengembangan kompetensi karyawan. Perusahaan itu akan menerapkan sistem excellent services terhadap konsumen. Sistem excellent service dinilai sangat penting untuk perusahaan. Selain meningkatkan kinerja perusahaan juga dapat mempercepat pelayanan kepada konsumen. Hal yang Anda lakukan adalah jawabannya mempelajari jawabannya adalah ini ya. Kena nomor. Oke, nomor 17. Anda termasuk ke dalam salah satu tiga karyawan terbaik untuk dipromosikan untuk naik jabatan perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah kamu kerjakan. Bagaimana kamu mengatasinya? Ini ya jawabannya apa berbagai referensi ya, referensi. Kenapa nggak buku ya? Referensi sekarang bisa buku, bisa e-book, bisa jurnal, ya, bisa file, bisa video, bukan hanya itu ya. Kamu punya keluarga di luar negeri, anaknya keluarga datang liburan Indonesia. Nah, jadi jawaban nomor 18 ini sering keluar, jawabannya ini ya, jadi perpanjangan tangan. Anda baru saja libur di sebuah pulau ketika mengambil barang Anda ada di pengambilan bagasinya koper Anda yang berisi oleh-oleh buat keluarga tidak ada. Sikap Anda adalah berarti ini Anda melaporkan dulu ya ke pihak petugas yang berwenang. Berwenang siapa? Bisa ada lost and found gitu ya, juga ada ya. Ketika sedang mengambil beberapa dokumen di meja, tiba-tiba datang pelanggan yang marah karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda. Anda yang lakukan adalah menahan emosi, tersenyum. Nah, selalu di sini ya. Eh, Maaf gitu ya. Nomor 21, Anda merupakan kurir yang setiap hari bertugas mengantar kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi.
Kemudian komplain tentang barangnya keliru, maka Anda minta maaf dan memberitahu atasan Anda barang keliru. Kan tugas Anda hanya kurir, jadi Anda cukup minta maaf. Kemudian Anda ditugaskan oleh atasan untuk menjadi panitia pameran yang akan memborong produk perusahaan termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan juga memiliki produk yang setipe dengan Anda. Apa yang harus Anda lakukan? Berarti Anda harus mana. Ya, konsepnya harus menarik, bukan booth yang ini, tapi Anda memiliki konsep yang menarik. Kemudian dua tiga, Anda merupakan seorang waiters, datang tamu bersama keluarganya untuk makan restoran pada saat menu dihidangkan di atas meja. Pertama kemudian dia memanggil Anda dan komplain. Maka Anda harus yang pertama minta maaf, kemudian melaporkan ke bagian dapur. Ya, minta maaf karena Anda hanya seorang waiters. Kemudian nomor 24, Anda merupakan karyawan baru dalam perusahaan karena masih dalam masa percobaan gaji diberikan oleh perusahaan pada Anda biasanya sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi minggu pacar sering mengajak ke nonton. Kondisi ini memperburuk lagi Anda termasuk orang yang lumayan boros terkadang pengeluaran lebih dari pemasukan. Sikap Anda adalah berhemat, berusaha menghemat, menghemat pengeluaran belanja perusahaan, membuat perencanaan. Ini harus di ah, perencanaan ya. Kemudian Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana sebuah universitas luar negeri. Berkeinginan buka usaha sendiri, ya, ini sudah ya. Pernah melamar. Namun mereka dukungan untuk melamar keluarga ya. Nah, berarti Anda memantapkan list ini ya. Ini Anda harus mantap pada diri sendiri. Kalau orang lain nggak mantap, kalau Anda sendiri nggak mantap, bagaimana orang lain bisa menilai diri Anda? 26, Anda bekerja sebagai juru masak restoran di ibu kota ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara disuruh naik taksi. Ini ya. Ini. Jadi Anda mengutamakan kantor dulu ya. Anda seorang karyawan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap pekerjaan. Kecuali Anda didapatkan bekerja, dihadapkan pekerjaan yang sangat banyak, semuanya memiliki deadline yang sama. Sebagai karyawan profesional, apa yang harus dilakukan? Kalau semuanya sama, Anda harus berorang, ya harus tahu diri juga. Jangan memaksakan ya. Jadi ini lebih enak di sini. Kemudian nomor 28, karena terjadi beberapa permasalahan di perusahaan Anda, maka penurunan finansial, artinya dampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan termasuk karyawan. Apa yang Anda lakukan? Tetap bekerja dengan baik seperti hari sebelumnya, membuat untuk meningkatkan penghasilan, mempelajari kemungkinan menjawab turunnya, sebagai karyawan mengikuti arahan atas kebijakan. Perusahaan. Ya, Anda kan masalahan. Berarti kalau Anda sebagai ini ya Anda harus ini tetap bekerja dengan baik seperti hari-hari sebelumnya. Gak usah ini. Kemudian nomor 29, karena banyak tugas tim yang harus diselesaikan, Anda meminta bantuan teman Anda untuk mengerjakan tugas yang deadline. Juga bersamaan dengan tugas tim yang lain. Namun tengah proses pengerjaan tersebut kelihatan mana kurang. Berarti Anda harus meminta agar tugas tersebut segera tepat waktu ini ya. Gak usah ngobrol, mintanya karena kan dia membantu. Kemudian nomor 30, siang ini Anda berkunjung sebuah tempat wisata karena, oh ini sudah ya, antrian panjang. Ini bertukar posisi kemarin sudah ini ya. Kemudian nomor 31, siang ini Anda melayani banyak nasabah, cukup panjang, kakek 70 tahun. Untuk itu antri karena
Terlalu lama antrian panjang tersebut minta dilayani terlebih dulu. Sikap Anda adalah, nah ini karena ada usianya ya. Nah, usia. Kemudian 32 sebagai calon ASN kita tuh cermat bermedia sosial di era milenial sekarang marak berita hoax. Media sosial disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuat banyak orang mudah terprovokasi, berdebat kusir. Sikap Anda mengatasi itu, mengenali berita tersebut akurat atau tidak. Ya. Kemudian 33, sebuah perusahaan harusnya juga peka terhadap kebutuhan karyawan. Jangan menuntut pekerja lebih bekerja cepat, tepat, tapi juga mengerti permasalahan keuangan. Contoh saja, isu keluarga keuangan mengganggu konsentrasi karyawan dalam bekerja sehingga membuat. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Memiliki ini adalah pinjaman ya. Nah, ini lebih nyaman, bukan bukan minta tapi pinjam. Pinjam kan bisa ditarik berdasarkan gaji kan. Jadi kok apa si perusahaan pun tidak kehilangan duit. Suatu hari Anda dimarahi atasan karena telah pengumpulan laporan, sehingga Anda dinilai kurang bertanggung jawab, image Anda buruk. Faktanya bahwa Anda telat pengumpulan tugas tersebut karena printer yang Anda gunakan bermasalah. Sikap Anda adalah minta maaf dan menjelaskan kesalahan tersebut bukan semata karena Anda. Ya, minta maaf tetap ya minta maaf, menjelaskan tapi Anda harus menjelaskan, jangan sampai nanti Anda kena salah. Kalau memang betul. Kemudian 35. Kita hidup negara memiliki ragam percayaan, budaya, adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri terdiri dari orang-orang yang beragam berbeda. Banyak karya Muslim mengeluhkan, nah ini sudah ya pernah. Berarti mendiskusikan ini. Ini saya ngambil dari beberapa buku, soalnya ini aja muter-muter. Nomor 36, suatu hari Anda mengadakan audit sebuah sekolah. Ini gimana? Menerima atau gimana? Ya, menolak karena kamu tahu itu bukan gratifikasi ya, gratifikasi. Jangan disuruh atasan, gitu. Kesadaran sendiri lebih bagus. Banyak karyawan dari perusahaan tiba-tiba mengundurkan diri di antara merupakan karyawan yang berprestasi. Anda mengetahui banyak alasan mengundurkan diri karyawan tersebut adalah karena perusahaan tidak memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengembangkan diri. Di sisi lain, pengembang keuangan perusahaan sedang tidak mungkin untuk hal tersebut. Sedangkan jika hal tersebut dibiarkan akan terpuruk merugikan perusahaan karena kehilangan SDM yang bagus. Sikap Anda, memberikan kesempatan kalian untuk mengembangkan diri dengan cara memberikan kesempatan untuk seminar. Semua perusahaan ingin karyawan berkembang, tapi kondisinya keuangan tidak mendukung, tidak dihindarkan. Dia harus memberikan pembekalan, karyawan tidak. Pemilik berusaha harus lebih peka terhadap karyawan yang proses pengembangan. Berarti kan masalahnya itu adalah karena tidak kesempatan karya untuk mengembangkan diri. Diri berarti pelatihan ya, lebih cenderung pengembangan pelatihan kalau seminar nggak terlalu ini, nggak terlalu berdampak kalau seminar itu. Seminar 1 jam mana berdampak. Dalam dunia kerja, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang berbeda. Terkadang ada orang yang cuek dan tidak tahu. Ada juga yang sangat aktif mengkritik, menyuarakan pendapat hanya kepada Anda. Sikap Anda, ya Anda harus terbuka dalam kritik atau masukan. Terbuka aja. Jadi kritik sebagai masukan agar membangun Anda. Jadi sambil kritikan saya masukan. A atau B, kritikan sebagai membangun agar Anda dapat menjadi ya ini lebih baik. Ya. Pil pahit.
Kemudian nomor 39 diminta atasan untuk menyiapkan sebuah presentasi bentuk ketemu klien besok. Presentasi menjadi penentu keberhasilan perusahaan dengan si klien. Atasan Anda meminta untuk presentasi bagus membuat klien antusias untuk mau lebih lanjut. Sikap Anda menggunakan bahasa saya akan membuat presentasi yang sangat detail. Waduh, membuat presentasi yang buat inti. Nah, ini yang bagus ini. Presentasi itu yang pokoknya saja presentasi. Tapi kan Anda harus jelasin. Kemudian di 40 di kantor beredar bahwa seorang rekan kerja Anda menggelapkan uang jumlah penjualan bulanan untuk kepentingan pribadi dan sudah beberapa hari rekan tersebut tidak masuk kerja. Kabar ini sangat cepat menyebar sukaryawan sehingga ada menjadi buah bibir ya di kantor Anda. Menurutnya, nah, ini dulu ya. Kemudian siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan Anda untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor Anda tersebut, tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara. Menurut saya, kemarin sudah ya. Ini apa sih ini? Dikumpul diskusi ya. Ya ini nggak apa-apa, wajar saja lah. Dengarkan dulu, seharusnya dengan saya dengan tangan menyampaikan gagasan. Ya kita nggak terlalu emosi ya, biarin aja. Wajar saja, biarin aja. Kemudian 42, Anda seorang manajer dan sebuah perusahaan sudah berapa bulan ini salah satu karyawan yang di, yang tidak bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas. Dan Anda sudah memastikan bahwa beban karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan prosedur perusahaan. Perusahaan telah memberikan kesempatan beberapa kali perbaikan dan memberi pelatihan, namun setelah diamati tidak ada perubahan. Ini kan menghambat. Kira-kira ini sudah Anda harus tegas nih orang seperti ini. Anda memberhentikannya karena sudah berkali-kali lah. Tapi semua harus terdokumentasi dengan baik. Manajer, sudah berapa kali bulan ini karyawan tidak bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat. Ya sudah. Kemudian nomor 43, di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mengurangi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan mencoba berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif mengenai setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian Anda melakukan, kira-kira apa yang Anda lakukan? Ini berarti Anda harus terbuka ya, mematuhi ini. Ini adalah meminta masukan dari mereka melakukan revisi seperlunya dan kemudian mengajak semua turut menentukan masa rencana yang telah disepakati bersama. Kemudian Anda diminta atasan untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai anak karyawan paling mampu mengatasi masalah dengan baik dan efektif. Namun tengah jalan, saya akan Anda berikan permainan tersebut kurang optimal, memberikan solusi terbaik seperti yang diharap perusahaan. Yang Anda lakukan adalah seperti Anda harus memikirkannya. Cara yang efektif dari penyelesaian sebelumnya. Kemudian beberapa hari ini di kantor Anda sedang sibuk dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan cepatnya.
Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaik bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda, akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada berkaryawan yang datang kepada Anda bercerita mengeluh beberapa hal yang tidak kaitannya. Bapak yang harus Anda lakukan? Ya, berat, berarti jawabannya adalah ini selalu bersimpati, memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Kemudian nomor 46, Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, tidak ada dalam SOP perusahaan berikan. Yang Anda lakukan adalah berarti memilih melihat dari kondisi yang ada dan saya menyesuaikan yang saya sesuaikan dengan misi perusahaan. Berarti Anda harus mencari jalan terbaik ya. Cepat mencari. Anda baru saja dimutasi ke sebuah cabang baru perusahaan Anda berada di luar kota. Nah, ini pernah karyawan baru berarti Anda harus menyuruh-menyuruh mereka juga meminta ini Anda kan karyawan baru ya. Nih, mengkomunikasikan sasaran perusahaan dan memotivasi staf saya untuk mencapainya. Kemudian 48, beberapa tahun lagi Anda masih usia pensiun dari salah satu instansi pemerintah tempat Anda bekerja saat ini. Selama ini, tanggung jawab Anda untuk mengabdi bagi negara pun telah selesai. Sekarang Anda masih babak baru di mana tidak lagi terikat dengan pekerjaan dan mengabdi kepada negara. Hal yang akan Anda rencanakan selanjutnya adalah nah, kira-kira apa? Ini yang bagus adalah ini. Anda berdampak pada lingkungan ya. Lapang kerja, membutuhkan pekerjaan karena mungkin sulit, memiliki tanah berbagai tempat strategis, nah, lebih mulia ya, membantu orang lain. Terdapat himbauan dan ajakan dari pemerintah kepada masyarakat, terutama perusahaan sipil negara untuk mengurangi pemanasan global. Nah, Anda apa yang harus Anda lakukan? Berarti Anda bepergian dengan umum, ya. Anda mendapat tugas untuk menyelesaikan urusan kantor luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas sangat penting dari perusahaan, Anda diminta bekerja secara cermat, cepat, efektif, efisien, selalu mematuhi SOP. Namun ada satu yang akan Anda melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur. Yang Anda lakukan adalah, ya, ini Anda bosnya ya. Mendalam kesalahan yang telah diperbuati, meminta yang bertanggung jawab kesalahan berdasarkan membicarakan mereka kerja untuk mengambil sikap, mengeluarkan tim dari apa yang harus dilakukan. Anda mendapat tugas untuk menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan berbarengan tim. Karena tugas sangat penting untuk bekerja. Namun mengeluarkan enggak. Anda kan yang disuruh bosnya. Anda bosnya kan dengan teman-teman Anda. Jadi anggap Anda adalah bos. Apa yang harus Anda lakukan? Karena kalau Anda bos, maka Anda jadi lebih ke sini. Kalau Anda bosnya, ya. Kalau Anda bos. Tapi kalau anggota membicarakan dengan karyawan kerja yang lain mengambil sikap. Ya, kalau Anda bosnya, Anda bicarakan dengan atasan. Jadi nanti
membicarakan dengan kerja lain untuk mengambil sikap. Oke, saya lebih cenderung ke sini ya. Kenapa? Karena nanti semua tim harus bekerja, jadi ada keputusannya adalah keputusan tim. Jadi Lucha lebih bagus jawabannya dibanding nomor E. Walaupun benar, tapi nanti kan tim bisa apakah hasilnya adalah hasil tim, bukan hasil Anda ya. Jadi keputusannya adalah keputusan tim. 51, Anda bekerja, sedang melakukan diskusi dengan rekan divisi Anda, kemudian seorang rekan kerja Anda mengusulkan sebuah ide yang menurut sangat baik, namun menurut Anda tersebut berisiko besar jika dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan baik, seakan tidak mau gagasannya disanggah. Sikap Anda adalah, ya Anda kalau bermasalah, maka Anda harus mengutamakan kepentingan perusahaan, maka mintanya memberikan gagasan yang lebih realistis dan resikonya kecil. Mengajak berbicara santai dan fokus pada tujuan awal memintanya. Nah, kalau sangat jangan sampai membahayakan ke perusahaan. Oke, nomor 1 sampai 51 benar berapa teman-teman? 1 sampai 51 benar berapa? 1 sampai 51 benar berapa teman-teman?